Belum ibadah-ibadah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan ibadah kita meskipun hanya satu kali saja. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ribatu lailatin fi sabilillah khairun min alfi lailatin fima siwahu minal manazil." Ribat itu artinya adalah mempersiapkan diri untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga termasuk dalam kategori riba adalah mengkaji dan belajar Al-Quranul Karim yang kita lakukan. Satu malam hari saja, artinya mempersiapkan diri untuk beribadah, membekali diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di satu malam. Tidak harus sepenuhnya kita beramal untuk ribat itu pada satu malam itu. Kata Rasulullah, itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 malam. Kita mengaji ya seperti ini, membaca Al-Quran pada saat ini kita ngaji seperti ini. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seakan-akan kita telah membaca dan mengkaji Al-Quran selama 1000 malam atau 1000 hari. 1000 hari lumayan kan? Tapi masih kalah dengan 1000 bulan di bulan Ramadan, ya kan? Tapi sudah lumayan kalau kita setiap hari ngaji, ya kan? Apalagi kita mengkaji Al-Quranul Karim seperti ini di bulan Ramadan. Oh, luar biasa. Yang dilipat gandakan bukan hanya ngajinya, tapi langkah kaki kita dari rumah menuju masjid pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benar-benar di bulan Ramadan ini kulaan pahala. Kulaan pahala luar biasa banget. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima khairuha faqad hurim." Barang siapa yang terhalang kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, artinya dia tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, padahal diobral oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, sungguh dia sangat-sangat merugi. Dan sungguh dia akan termasuk orang yang terus-menerus terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Wong di bulan Ramadan saja dia tidak mendapatkan kebaikan, apalagi di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu ini kesempatan emas bagi kita untuk memperoleh dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya demi kebahagiaan hidup kita, karena kesiapan kita hidup di akhirat nanti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula telah bersabda berkaitan dengan malam Al-Qadar. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang pernah membebani punggungnya. Sebab orang itu dengan dosa itu otomatis harus merasa terbebani. Dan ini Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan beban-beban dosa. Sebagaimana firman Allah, "Allazi anqadha dhahrak", dosa yang membebani punggungmu. Jadi seluruh dosa-dosa kita karena qiyamul lail kita di bulan Ramadan, khususnya di malam Al-Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah keutamaan Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian dalam sebuah hadis lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tepatnya malam Al-Qadar itu. Kalau Rasulullah pada kesempatan lain yang beliau menyarankan kita untuk mencari di 10 akhir bulan Ramadan. Itu artinya kita tidak akan mungkin bisa sekonyong-konyong hanya ingin mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar, hanya mau beramal soleh atau qiyamul lail pada hari itu saja. Tapi harus ada persiapan yang kita lakukan menjelang malam keutamaan itu. Jadi tidak mungkin seseorang itu langsung mendapatkan satu kebaikan yang luar biasa sedangkan belum ada persiapan sebelumnya. Makanya Rasulullah SAW menyarankan kita agar malam Al-Qadar itu kita peroleh melalui persiapan yang matang pada 10 akhir di bulan Ramadan. Begitu masuk 10 akhir bulan Ramadan, kita sudah mempersiapkan diri menerima keutamaan dan kebaikan malam Al-Qadar. Sehingga ini sudah, alhamdulillah sudah kita lalui bersama. Tinggal tepatnya itu kapan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk menentukan hari dan tanggalnya malam Al-Qadar. Kalau hari kan mengikuti aja kan. Nah, tanggalnya kata Rasulullah, innaha lailatun sabi'ah. Sesungguhnya malam Al-Qadar itu adalah malam ke-7 atau tasi'ah atau 9 wa 20 dan 20. Berarti malam 27 atau 29. Nah, ada dua ini kan. Ada dua berarti. Rasulullah SAW tidak memastikan hanya 27 saja. Karena apa? Dikhawatirkan nanti kalau hanya ditentukan tanggal 27 saja, setelah qiyamul lail, tahajud, pada hari Sabtu yang akan datang, hari Ahad tidak mau datang lagi ke masjid, ya kan? Karena merasa sudah dapat, ya kan? Allah sudah selesai, sudah mulai tidak ke masjid lagi gitu. Tidak, kata Rasulullah antara 27 atau 29. Kalau 29 berarti malam takbiran. Nah, seperti itu. Berarti sampai malam takbiran pun juga masjid harus dijadikan sebagai tempat untuk i'tikaf, untuk qiyamul lail setiap malam seperti itu. Wa innal malaikah,
dan sesungguhnya malaikat-malaikat tilkal lailah pada malam hari itu, malam 27 dan malam 29 fil ardi berada di muka bumi ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akthar lebih banyak min adadil hasa dari jumlah kerikil-kerikil yang ada di bumi ini. Kita lihat kerikil banyak berapa gitu? Bisa menghitung kerikil. Banyak kan? Malaikat pada malam Al-Qadar lebih banyak jumlahnya daripada kerikil. Makanya emang kalau kita nanti ternyata di malam Al-Qadar tidak sampai disalami oleh malaikat. Sebab malaikat datang itu untuk nyalami siapa? Orang yang berhak mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar. Sebagaimana setelah kita mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang gemilang, ya kan? Sebagai ungkapan rasa gembira kita, ya kan? Biasanya kita saling salam, selamat, ya kan? Selamat. Makanya Allah berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa malaikat-malaikat akan turun pada malam Al-Qadar itu yusallimu ahlal masajid untuk menyalami orang-orang yang qiyamul lail di masjid-masjid Allah pada malam Al-Qadar. Oleh karena itu tidak harus ketika kita iktikaf kemudian dipaksakan untuk tidur. Kemarin kan diumumkan, dimohon bapak-bapak, ibu-ibu untuk tidur agar tahajudnya bisa dilaksanakan. Jadi nggak harus, jadi qiyamul lail itu nggak harus tahajud, ya kan? Nggak harus tahajud, ya kan? Kalau kita tidur ya ketiduran nggak masalah, alhamdulillah bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur jangan dipaksakan tidur, ya kan? Ya, Beratnya juga kemarin, Ustaz, bagaimana saya bisa tidur, ya kan? Orang banyak seperti ini. Nggak harus tidur, sebab kita sedang menanti salamannya malaikat. Kalau kita tertidur sejenak umpamanya, ya kan? Kemudian waktu itu malaikat mau nyalami kita gimana? Tapi tidak, ya, tentunya tidak. Kita tidur pun juga mendapatkan pahala, ya. Artinya kalau kita mau memperbanyak ibadah pada malam itu, maka bertambah banyaklah keutamaan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca tasbih subhanallah umpamanya pada malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala menghitungnya seakan-akan kita membaca subhanallah selama 1000 bulan. Kalau kita sholat 2 rakaat, maka kita terhitung seakan-akan sholat 1000 bulan. Kalau kita 4 rakaat tinggal mengalihkan saja. Semakin bertambah amal yang kita lakukan pada malam hari itu, maka bertambah pula pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipaksakan tidur, ya. Nggak harus bawa bantal, ya kan? Kalau bawa bantal juga tidak apa-apa, ya kan? Tidak harus membawa selimut, ya kan? Kalau membawa selimut juga tidak apa-apa. Jadi nggak masalah, jangan dipaksakan. Bahkan saya sendiri pun juga mau tidur juga malu nanti, ya. Ustaz kok tidur ngorok lagi. Ya tidak akan tidur, maunya tak usahakan nggak tidur. Ini harus saya sampaikan biar tidak menyalahkan saya loh. Nggak bisa sholat tahajud, ya. Jadi tidak. Tahajud itu sholat yang didirikan apabila kita dahului dengan tidur. Kalau tidak tidur pun juga nggak masalah. Sama-sama qiyamul lail mendapatkan pahala yang sama, ya.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bulan Ramadan khususnya pada malam Al-Qadar, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah ahyal lail, ahya itu menghidupkan. Arti menghidupkan itu berarti tidak mematikan atau ditinggal tidur, namanya ahya, menghidupkan. Tapi kalau kita tidur pun juga nggak masalah. Waktu saya di Syria pun juga kita dipaksakan untuk ke masjid malam 27 itu. Waktu di sini di asrama itu dikosongkan, semuanya dikunci. Waktu itu saya masih muda, jadi masih seneng-senengnya tidur dulu. Di masjid pun juga saya buat tidur, yang lain sholat terus sambung terus sholat, baca baca Al-Quran itu di masjid itu. Gak ada orang tidur, tapi saya tidur sendiri. Payah itu. Itu dulu payah, sekarang nggak payah. Ya artinya memang nggak masalah lah. Kalau dicontoh saya itu waktu masa muda kan, itu dulu. Tapi tidur nggak terus tidur. Begitu melihat orang-orang bangun, kita setelah tidur baru kita sholat. Tapi masjid itu sudah penuh sudah. Kita tidurnya di paling depan sehingga ambil wudhu pun juga susah. Ini alhamdulillah rabbil alamin, nanti kita sambung berkaitan dengan tafsir langsung surah Al-Qadar. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengutamakan malam Al-Qadar pada bulan Ramadan? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu kesempatan emas bagi kita jangan dilewatkan. Insyaallah besok ya kita siap untuk memprogram lebih banyak lagi ibadah kita, tidak hanya seperti disampaikan itu. Ya, mungkin kita bisa nambah baca Al-Quran sendiri-sendiri atau membaca Al-Quran bareng-bareng dan seterusnya dan seterusnya. Kurang lebih minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengar tausiah dari Ustaz tentang keutamaan Lailatul Qadar, dan diumumkan besok kita akan iktikaf ya, undangan buat semuanya untuk datang ke masjid. Maghrib kurang 4 menit lagi, marilah kita berdoa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanal malikil quddus, subuhun quddus
Subhanal Malikil Quddus Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini telah kita melaksanakan puasa. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya silahkan menuju ke ruangan iftar. Selamat berbuka puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.